Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Francisca Catur Putri Septiandari. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan teman-teman beberapa tips ataupun langkah-langkah dalam kita membranding produk kita agar produk yang kita ciptakan ini dapat bersaing di dalam atau pasaran ya teman-teman. Jadi produk yang kita ciptakan ini dapat bersaing di pasaran sehingga produk kita ini dapat diterima oleh masyarakat. Dalam menciptakan suatu brand atau produk, pasti kita memerlukan suatu strategi. Jadi, strategi apa sih yang harus kita ciptakan atau kita susun agar produk yang kita ciptakan ini dapat bersaing ya teman-teman. Jadi, dalam membranding produk yang harus kita siapkan ini pertama yaitu ada brand positioning. Apa sih yang dimaksud dengan brand positioning? Jadi brand positioning adalah suatu tindakan perusahaan atau pemilik bisnis dalam merancang produknya dan menyusun strategi pemasarannya agar produk yang diciptakan ini memberikan suatu kesan tertentu kepada benak masyarakat sehingga produk ini dapat diterima oleh masyarakat maupun customer teman-teman. Jadi inti dari brand positioning ini bagaimana kita membuat kesan terhadap produk yang kita ciptakan sehingga dengan adanya kesan terhadap produk kita, masyarakat ini dapat menerima produk kita dan produk yang kita ciptakan ini dapat bersaing di pasaran. Selanjutnya, dalam menciptakan sebuah brand ataupun produk yang kita ciptakan ini harus memiliki nilai ya teman-teman, harus memiliki nilai maupun value agar produk kita ini bisa diingat di dalam benak customer bahwa produk kita ini memiliki nilai value tersendiri. Kemudian dalam menciptakan sebuah brand itu kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama kita tuh harus tahu value dari produk kita itu apa. Jadi produk kita ini value-nya apa sih? Selanjutnya yang kedua ada call to action-nya ya teman-teman. Jadi call to action dari produk kita itu apa? Selanjutnya setelah dua unsur ini terpenuhi, dua unsur ini dapat kita aplikasikan ke dalam sebuah merek. Jadi dalam menciptakan suatu produk pasti kita juga akan membuat sebuah merek produk supaya customer ini akan selalu ingat ya teman-teman terhadap produk kita. Jadi dalam menciptakan, mendesain merek itu kita harus sebisa mungkin memasukkan dua unsur penting ini ya teman-teman. Yang pertama ada value-nya dan yang kedua ada call to action-nya, sehingga dengan merek yang kita desain, kita ciptakan ini customer akan minat, akan menarik perhatian para customer untuk membeli brand-brand yang telah kita ciptakan ini. Selanjutnya dalam menciptakan sebuah brand pasti kita harus memiliki tujuan. Jadi tujuan brand ataupun purpose. Jadi tujuan brand itu bagaimana kita itu harus mengetahui produk insight dari brand yang telah kita ciptakan. Jadi apa sih produk insight? Produk insight itu apa ya teman-teman? Jadi kita tuh harus mengetahui produk kita itu apa. Jadi apa sih produk yang kita ciptakan? Kemudian dari produk insight ini kita bisa mengetahui nih customer akan mendapatkan apa ataupun customer akan mendapatkan manfaat apa dari produk yang telah kita ciptakan ini. Jadi tujuan dari produk insight ini kita mengetahui nih produk yang kita ciptakan itu apa dan customer akan mendapatkan apa dari produk yang telah kita ciptakan. Kemudian selanjutnya ada yang di dalam membuat atau membranding produk tapi ada langkah yang selanjutnya yaitu yang dinamakan target behavior. Apa sih target behavior? Target behavior adalah suatu tingkah laku maupun kebiasaan yang ditunjukkan pelanggan dalam dia kebiasaan berbelanja teman-teman. Jadi
melalui target behavior ini kita bisa mengetahui nih kebiasaan pelanggan dalam berbelanja. Jadi dalam menciptakan sebuah produk maupun brand, kita harus produk yang kita ciptakan ini harus memiliki nilai maupun value agar dengan adanya nilai ini pelanggan itu terbiasa terhadap produk kita. Jadi teman-teman, dengan adanya target behavior ini kita bisa menciptakan suatu ritual nih teman-teman. Apa sih ritual ini yang bisa kita ciptakan? Jadi apabila seorang customer membeli satu kali produk yang kita ciptakan, itu bisa kita sebut sebagai seorang pembeli. Kemudian apabila 2 kali membeli produk yang telah kita ciptakan, kita bisa menyebut customer ini yaitu sebagai seorang pelanggan. Kemudian apabila customer tersebut membeli produk kita secara terus menerus, jadi kita bisa menciptakan suatu habit ataupun kebiasaan belanja dari si customer ini teman-teman. Jadi target behavior ini menciptakan ritualnya itu yaitu dengan bagaimana seorang customer ini akan membeli produk kita secara terus menerusan dan dalam jangka yang waktu lama teman-teman. Selanjutnya teman-teman, dalam menciptakan sebuah brand atau membranding produk, kita harus mengetahui yang namanya 3R teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan 3R? 3R di sini yaitu ada review, rating, dan rekomendasi. Yang pertama review teman-teman. Jadi dalam menciptakan sebuah brand ataupun meluncurkan suatu produk, pasti produk yang kita ciptakan ini akan mendapatkan review dari customer teman-teman. Jadi review ini akan memberikan suatu penilaian teman-teman, apakah produk yang kita ciptakan ini bagus ataupun jelek. Kemudian dari review ini kita bisa mengetahui apakah respon konsumen terhadap produk ini antusias ataupun ya biasa aja. Kemudian dengan adanya, jadi teman-teman, dengan adanya review yang telah dilakukan oleh seorang customer, nantinya akan timbullah suatu penilaian nih teman-teman terhadap produk kita atau yang kita sebut rating. Jadi rating ini adalah di mana seorang customer akan memberikan penilaian terhadap produk kita, apakah produk kita layak diberikan rating tinggi maupun rating rendah, sehingga dengan rating ini kita juga bisa mengetahui bagaimana penilaian customer terhadap produk yang telah kita ciptakan ini. Kemudian baik teman-teman, 3R terakhir yaitu di sini ada rekomendasi. Jadi rekomendasi ini akan diberikan oleh customer apabila dia sudah merasa puas dan merasa terpenuhi oleh produk yang telah kita ciptakan. Jadi apabila customer puas, mereka akan memberikan rekomendasi kepada para pelanggan bahwa produk kita ini sangat relevan dan bisa dimanfaatkan, begitu teman-teman. Jadi dalam menciptakan suatu produk, kita harus memiliki beberapa tips yang harus kita lakukan ya teman-teman. Untuk penyampaian tips and tricks dari saya cukup sekian. Apabila dalam penyampaian materi ataupun memberikan tips and tricks dari saya terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.